Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Usulis Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai halaman 134. Halaman 134 poin 101. Masih dalam pembahasan ringkasan dari kitab Tauhid yang ada dalam Sahih Al-Bukhari, ya, yang diringkas oleh Imam Ibnu Al-Banna dalam kitab ini. Waqal Imam Bukhari rahimahullah berkata, bab huwallahul khaliqul bari'u. Bab tentang firman Allah, yaitu di akhir surat Al-Hasyr, yang artinya dialah Allah Al-Khaliq yang maha menciptakan, Al-Bari, ya, yang maha mengadakan. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata sebagian ulama, Imam Bukhari membawakan pembahasan bab ini untuk melanjutkan tentang masalah penetapan sifat-sifat Allah, namun lewat penyebutan nama-namanya. Ya, karena bab sebelumnya yang kita baca berkaitan dengan sifat mata, wajah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka demikian pula di sini huwallahul khaliqul bari. Kata para ulama kaidahnya al-ismu, ya, ismullah yadullu ala amrain. Nama Allah menunjukkan akan dua hal. Yang pertama tentang zat Allah, dan yang kedua tentang sifat Allah. Ya, nama Allah menunjukkan akan dua hal. Menunjukkan zat Allah dan menunjukkan tentang sifat Allah. Setiap nama pasti mengandung sifat. Nama Allah Al-Asmaul Husna, kenapa dinamakan Al-Asmaul Husna? Karena apa? Ya, tatadhamman as-sifat al-uliyah. Karena mengandung sifat-sifat yang mulia. Setiap nama pasti mengandung sifat. Allah punya nama Ar-Rahman, sifatnya Ar-Rahma.
Allah punya nama Al-Alim, sifatnya Al-Ilmu. Allah punya nama Al-Khaliq, sifatnya Al-Khalqu. Demikian pula di sini Al-Bari'u, itu sifatnya Al-Bar'u. Ya, Al-Bari' nama Allah, Al-Bar'u sifatnya. Kalau mungkin dilanjutkan satu lagi nama Allah seperti yang tercantum dalam akhir surat Al-Hasyr, Huwallahul Khaliqul Bari'u Al-Musawwiru. Al-Musawwir dari kata-kata at-taswir. Sifat Allah at-taswir, membentuk. Ini sekali lagi nama-nama Allah yang mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama Allah ini sudah sering kita sampaikan, kata Abdullah bin Abbas apa arti Allah? Dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqi jami'an, yang wajib, yang berhak untuk diibadahi dan disembah oleh seluruh makhluknya. Cuma inti pembahasannya pada Al-Khaliqu Al-Bari'u. Allah punya sifat Al-Khalq, menciptakan. Allah punya sifat Al-Bar', yang mengadakan. Ada sebagian ulama mengatakan ini minal mutaradifat, sinonim. Namun yang lebih tepat tidak. Bahkan ada kaidah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak ada sinonim dalam sebetulnya dalam bahasa Arab yang mi'ah fil mi'ah 100%, apalagi dalam Al-Qur'an. Ada perbedaannya meskipun agak tersembunyi, agak teliti kalau mau memahaminya. Di antaranya di sini Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Kalau mungkin terjemahnya tadi, yang maha menciptakan, yang maha mengadakan, yang maha membentuk. Kalau antum ditanya dari segi bahasa Indonesianya, apa bedanya? Yang maha menciptakan, maha mengadakan, maha membentuk. Yang ahli bahasa Indonesia, yang bahasa Indonesianya dulu 100-100 nilainya. Ada bedanya. Ini kalau dari segi terjemahan, sekali lagi. Namun kalau mau di dalam bahasa Arab, kata para ulama, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, ini sebetulnya urutan dalam penciptaan. Yang pertama Al-Khalqu, diciptakan dahulu. Kemudian di Al-Bar, Al-Bar itu dibentuk, Kemudian Al-Musawwir at-taswir itu menyempurnakan pembentukannya. Ini wallahu alam walillahil mathalul a'la. Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi. Ini sekedar untuk mendekatkan kepada pemahaman. Sekali lagi walillahil mathalul a'la. Naudzubillahi min tasbihillah bil makhluk. Namun secara bahasa, ini kalau kita perhatikan orang buat roti, dipakai istilahnya apa, adonan tepungnya dilebarkan dulu biasanya gitu. Wallah alam, ini cuma pernah lihat tok aja, nggak ahli. Kemudian dibentuk, paham? Bentuk jadi bentuk apa kotak atau bulat. Kemudian setelah itu disempurnakan, dikasih hiasan-hiasan. Paham? Kurang lebih seperti itu. Dalam segi bahasa, Al-Khalqu, Al-Bar'u, At-Taswir. Allah pertama kali menciptakan, kemudian membentuk rupa manusia beda dengan hewan. Kemudian disempurnakan bentuk-bentuk tubuh manusia. Paham tuh? Nah, itu kalau mau dibedakan, 3 nama Allah. Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Meskipun tadi sudah kita sampaikan, intinya dalam pembahasan Al-Khalq, Allah punya sifat Al-Khalq. Allah khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Kullu ma siwallahu alam, setiap yang selain Allah adalah alam makhluk. Allah yang menciptakan. Dan kata para ulama, nama Allah Al-Khaliq sudah ada sebelum makhluk itu diciptakan. Ini yang wajib untuk diyakini bahwasanya zat Allah itu huwal awwal wal akhir. Demikian pula dengan nama-nama Allah azaliyah wa abadiyah.
Allah sudah dinamakan Al-Khaliq sebelum adanya apa? Al-Makhluk. Dan ini yang diucapkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah dalam awal-awal akidah Tahawiyah. Beliau mengatakan Allah senantiasa sifatnya itu ya terus menerus ada. Mazala bisifati qadiman qabla khalqi. Sebelum Allah menciptakan makhluk sudah tersifati dengan sifat-sifatnya. Mazala bisifati qadiman qabla khalqi. Lam yazdad biqanihim lam yakul syai'an qabla min sifati. Tidak bertambah sifat Allah setelah Allah menciptakan apa? Makhluknya. Karena Allah nggak butuh makhluk. Bukan berarti kalau Allah menciptakan makhluk tambah sifatnya atau tambah kuat kekuatannya. Tidak. Ya. Kemudian kata beliau, demikian pula Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada sejak dahulu dengan sifat-sifatnya dan seterusnya kekal abadi dengan apa? Sifat-sifatnya. Laisa ba'da khalqil khalqi istafada ismal khaliq. Bukanlah Allah itu dinamakan Al-Khaliq setelah menciptakan makhluk. Tidak. Allah sudah namanya Al-Khaliq sebelum adanya apa? Al-Makhluk. Itu wallahu alam dua inti pembahasan bab ini, yaitu penetapan sifat Allah Al-Khalqu Al-Bar ya, yang diambil dari namanya, dan yang kedua sekaligus pembahasannya berkaitan dengan sifat penciptaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis, sekali lagi ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Al-Banna secara umum ringkasan ya. Mau lengkapnya lihat dalam kitab Sahih Bukhari langsung, Kitab Tauhid. Wa rawa hadis Abi Sa'id Al-Khudri fi ghazwati Banil Mustalik. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri ketika berkaitan dengan perang Bani Mustalik, annahum asabu sabaya. Mereka berhasil mendapatkan wanita-wanita tawanan perang. Fa'aradu an yastamti'u bihinna. Dan mereka ingin untuk menggauli budak-budak tawanan tersebut. Ini dalam Islam halal. Illa ma malakat aimanukum. An yastamti'u bihinna. Wala yahmilna. Mereka yang ingin menggauli budak-budak perempuan tersebut tidak ingin mereka hamil. Ya. Fasa'alu Rasulullah SAW anil azl. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang al-azl, yaitu menggauli istri namun mengeluarkan sperma di luar kemaluannya. Ini namanya al-azl. Para sahabat bertanya, boleh tidak melakukan hal tersebut? Ya, karena tadi mereka tidak ingin budak-budak tawanan tersebut hamil ketika digauli. Faqala, maka Rasul bersabda, ma'alaikum alla taf'alu. Maknanya la haraja alaikum. Tidak mengapa. Namun kata Rasul, fa innallaha qad kataba man huwa khaliqun ila yaumil qiyamah. Namun perlu kalian ketahui, Allah sudah mentakdirkan makhluk-makhluk yang Dia ciptakan sampai hari kiamat. Maknanya meskipun antum pakai al-azl karena takut hamil ketika digauli, kalau Allah sudah catat istrinya nanti punya anak, gak ada manfaatnya juga. Paham ya? Jadi wallahu alam ini masalah fikih al-azl. Menurut pendapat ulama bahwasanya hukum secara asal halal ya kalau memang tujuannya syar'i. Itu yang pertama. Ya mungkin karena untuk mengatur jarak kelahiran. Ya, jangan tiap bulan lahir, nggak mungkin ya. Baik, intinya kalau kata ulama bedakan antara tanzimun nasl dengan tahdidun nasl. Bedakan antara mengatur jarak kelahiran, kehamilan dengan membatasi. Cukup 20 anak saja. Hah? Baik, ya membatasi ini yang dilarang.
Ya. Karena sekali lagi Rasul SAW ketika bersabda tentang masalah pernikahan, tazawwajul waludal waduda fa inni mukatsirun bikum yaumal qiyamah. Nikahilah perempuan yang penuh kasih sayang dan punya banyak anak, karena aku akan membanggakan kalian di hari kiamat. Apalagi mungkin alasannya karena takut kemiskinan, takut tidak bisa bebas karena banyak anak, seterusnya. Ini alasan-alasan yang tidak dibenarkan sama sekali. Intinya, tahdidun nasal, membatasi kehamilan, kelahiran anak, ini yang tidak dibolehkan. Adapun tanzimun nasal, mengatur jarak kelahiran, maka ini yang dibolehkan. Mungkin karena kalau terlalu cepat, ada istilahnya resiko bagi sang ibu karena ada penyakit dan seterusnya. Atau tadi untuk sekadar biar yang anak pertama bisa menyusui pas 2 tahun lamanya, kemudian berikutnya seterusnya. Namun intinya tadi, tanzimun nasal boleh. Namun yang tidak boleh tahdidu an-nasal. Di antara cara tanzimun nasal, ini zaman dahulu sudah ada. Zaman Arab jahiliyah sudah ada. Sebelum ada alat kontrasepsi atau apapun lah yang sekarang ini, dulu sudah ada cara untuk mengatur jarak kelahiran dengan al-azl. Kalau sekarang itu tadi alat-alat kontrasepsi dan sebagainya, ini secara asal boleh kalau untuk sekedar tanzimu an-nasl. Wallahu taala alam. Faqala ma'alaikum alla taf'alu fa innallaha qad kadaba man huwa khaliqun ila yaumil qiyam. Ini intinya. Kalau sudah Allah catat takdirnya perempuan itu hamil, meskipun semua saluran dibuntu atau sperma diperkirakan tidak masuk, sekali ciprat aja mungkin sudah Allah takdirkan jadi kun fayakun. Paham? Ini maknanya. Artinya Allah khaliqu kulli syai'. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Sekali lagi, secara asal hukumnya boleh-boleh saja. Nah, lanjut. Wa qala Mujahid an Qaz'ata sa'altu Aba Sa'id faqala qala Nabi SAW laisat nafsun makhluqatun illallah khaliquha. Aku bertanya, kata Qaz'a kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, tidaklah satu jiwa yang diciptakan kecuali Allah yang menciptakannya. Sekali lagi, inilah Allah khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Intinya tadi sifat al-khalq, Allah maha mencipta. Kemudian poin 102, wa qala Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah, lima khalaqtu biyadayya. Ini kalau mau dibaca lengkapnya tentang firman Allah kepada iblis, ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan biyadayya, dengan kedua tanganku. Ini masih sama dengan pembahasan sebelum-sebelumnya tentang masalah wajibnya setiap muslim muslimah menetapkan semua sifat yang Allah sifatkan dirinya, entah yang ada dalam Al-Quran atau dalam sunnah Rasulullah SAW, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa membayang-bayangkannya, tanpa menyelewengkan dari makna yang sebenarnya, dan tanpa menafikannya. Entah itu sifat wajah, sifat al-ain, mata, sifat al-khalq, sifat al-yad di sini. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, sebagaimana dalam bab-bab sebelumnya yang kita baca, tidak ada takwil-takwil. Sebagaimana orang-orang ahli kalam, tangan ditakwilkan nikmat atau al-qudrah, wajah dengan adzat, dan seterusnya. Imam Bukhari sebagaimana kaidah ulama salaf, amirruha kama ja'at,
tetapkan, pahami ayat-ayat, hadis-hadis sifat sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan yang dipahami oleh bahasa Arab. Ya, ini sekali lagi karena memang Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundzirin bilisanin arabiyyin mubin. Kembalikan kepada apa? Bahasa Arab. Paham ya? Jangan dijemahkan Al-Baqarah dinosaurus. Hah? Awas, jangan-jangan nanti ada surat apa? Dinosaurus. Kan tafsir kekinian. Na'udzubillahi min dzalik. Asy-syu'ara dengan apa? Pemusik. Ya, sekali lagi dalam bahasa Arab kalau namanya pemusik al-mughanni, ya. Asyair ya penyair. Bukan penyair apa? Asy-syu'ara artikan apa? Nanti tadi bahaya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini juga sama. Para ulama memahami kata ayat sesuai dengan bahasa Arab. Artinya bahasa Arab yang asli, bukan yang apa? KW. Paham? Ya, nanti jangan sampai ada orang Arab Timur Tengah mentakwil, itu kan bisa bahasa Arab juga, itu yang KW. Karena kembali kepada bahasa Arab di zaman para sahabat, para tabi'in yang mereka fusoha. Dan nanti akan kita bacakan dari Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala yang masih dari kalangan as-salaf tentang masalah ini, karena ini agak sensitif menurut sebagian orang terutama dari kalangan mereka, yaitu kita dituduh Wahabi, Mujassimah, Musyabbiha karena menetapkan apa? Tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikembalikan kepada misalnya asam wal basar, mereka pasti benarkan, mengimani Allah punya sifat asam wal basar. Kalau kita tanya dari mana asam wal basar, mereka akan menjawab dari qala Allah qala Rasul SAW misalnya, ya. Maka demikian pula dengan apa? Sifat aliyat. Dari mana kata asam dia terjemahkan pendengaran, penglihatan, al basar? Yaitu memang bahasa Arabnya demikian, maknanya demikian, terjemahnya demikian. Namun inilah sekali lagi ahlu al-kalam, mereka tidak mau konsisten menetapkan semua sifat-sifat Allah seperti yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bab qaulillahi ta'ala lima khalaqtu biyadayya. Jelas-jelas Allah menetapkan dalam ayat ini sifat kedua tangan baginya. Tidak ada satupun dari para sahabat tabi'in yang mentakwilkan biyadayya dengan an-ni'mah atau bil al-qudrah. Demikian pula yang wajib kita yakini, para sahabat tidak ada yang mufawwidah, menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan dari tafsir Abdullah bin Abbas, para tabi'in, Mujahid, Abul Aliyah tentang al-istiwa. Itu artinya apa? Ala wartafa. Mereka tidak apa? Menyerahkan maknanya kepada Allah. Mereka menyerahkan bagaimananya sifat Allah kepada Allah. Dan inilah kaidah yang disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu biwajibun wa su'alu anhu bid'atun. Imam Malik mengatakan al-istiwa artinya sudah maklum dalam sisi apa? Segi bahasa Arab. Ini bantahan kepada kelompok al-mufawwidah. Ya. Kalau ada yang mengatakan salaf dahulu menyerahkan maknanya kepada Allah, ini adalah dusta kepada as-salaf, dan ini banyak beredar terutama di akhir-akhir ini juga, ya. Bahwasanya at-tafwid sebagaimana kata Syekhul Islam syarru ahlil bid'ah, sejelek-jelek ahli bid'ah. Kenapa? Kalau mereka mengatakan hanya Allah yang tahu makna ayat-ayat sifat, maka di sini ada banyak kelaziman-kelaziman yang batil. Yang pertama, menuduh Al-Quran itu kontradiksi. Kenapa? Karena Al-Quran telah mengatakan afala yatadabbarun Al-Quran. Tidakkah mereka mau mentadaburi Al-Quran? Namun banyak ayat-ayatnya yang tidak bisa dipahami. Apalagi yang berkaitan dengan sifat Allah banyak. Ar-Rahman Ar-Rahim Istawa ada 7 ayat. Kalau nggak tahu mana istiwa, hanya Allah yang tahu, berarti nggak ada faedahnya afala yatadabbarun Al-Quran. Kemudian apa maknanya? Al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau nggak bisa dipahami. Kemudian juga konsekuensinya, kalau hanya Allah yang tahu makna ayat-ayat sifat, berarti Rasul tidak tahu. Berarti ini menuduh Rasul apa?
jahil. Na'udzubillah min dzalik. Banyak konsekuensinya. Demikian pula dengan para sahabat tabi'in. Sedangkan para sahabat, mereka apa? Belajar kepada Rasul ayat-ayat Al-Quran secara lafaz maupun maknanya. Para tabi'in juga demikian. Kata sebagian tabi'in, mereka belajar kepada Abdullah bin Abbas ya, dengan teliti ayat per ayat istilahnya, kata per kata. Namun inilah ya, sekali lagi ahlul bidah ya, diantaranya al-mufawwidhah, asbun saja, mengatakan hanya Allah yang tahu makna ayat-ayat sifat. Diantaranya masalah ayat, masalah yadun. Mereka mengatakan yadun itu hanya Allah yang tahu maknanya. Ini batil. Yang batil juga tadi yang mentakwilkan dengan apa? Nikmat atau al-qudrah. Insyaallah akan kita baca dari ungkapan Imam Ibnu Khuzaimah. Kita baca dulu hadis-hadisnya. Qala haddatsani Mu'ad ibnu Fadalah qala haddatsana Hisham an Qatadah an Anas radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Ini ringkasan hadisnya tentang masalah asy-syafaatul udzma. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yujma'ul mu'minun yaumal qiyamati kadzalik fayakulun lau istashfa'na ila rabbina." Orang-orang beriman nanti pada hari kiamat juga dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka akan berkata, alangkah baiknya seandainya kita meminta tolong ya kepada Rabb kita. Hatta yurihana min makanina hada. Hingga Allah menjadikan kita nyaman. Ya, karena seperti yang antum ketahui bersama, bagaimana dahsyatnya padang mahsyar. Matahari sangat dekat dengan kepala 1 mil atau 2 mil dari kepala mereka. Mereka yusyaruna hufatan uratan ghullan. Mereka dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, tidak ada beras kaki, tidak ada naungan kecuali yang dinaungi Allah Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk yang dinaungi pada hari kiamat kelak. Maka pada waktu itu mereka apa? Ingin segera diputuskan ya perkara mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayatuna Adam, mereka pun mendatangi Nabi Adam. Fayakulun ya Adam, amataran nasa, wahai Adam, tidakkah engkau melihat keadaan manusia? Kemudian mereka mengatakan khalaqakallahu biyadi. Ini inti pembahasan dalam hadis ini. Allah menciptakanmu wahai Adam biyadihi. Maka ayat menyebutkan Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya, demikian pula dalam hadis ini. Meskipun yang perlu kita lebih perdalam lagi, kata para ulama, Allah memiliki yadan yang musanna, biyadaya, kedua tangan. Kalau ada nas ayat atau hadis menyebutkan satu tangan, tabarakalladzi biyadihil biyadi, itu mufrad. Ya, mufrad tunggal, kalau dimudhafkan biyadihi itu bisa bermakna apa? Lebih dari satu, seperti wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi intinya Allah memiliki kedua tangan. Kalau disebut dalam nas satu atau lebih bi'aidi, maka itu semuanya diarahkan kepada apa? Al-musanna. Paham? Ya, kalau mau dibahas tadi yang masalah al-ain sudah pernah kita bahas, alaysa kadzalik. Ya, coba yang paham saja jawab. Kalau ya secara ya pastinya kita wajib meyakini Allah memiliki yadan, kedua tangan. Biyadaya. Ya. Lalu bagaimana dengan nas yang menyebut biyadihi? Seperti dalam hadis ini, biyadihi, dalam bentuk tunggal. Jawabnya apa? Masa nggak ada yang paham? Ini sudah kita bahas kan pada pembahasan al-ain? Hah? Wah, anak kira sudah rebutan jawabannya. Hah? Nah, tafadhal. Al-mufradul mudhaf la yunafi at-tathniyah wal jama'. Jadi sebuah kata tunggal yang mudhaf itu tidak menafikan at-tathniyah musanna dan juga jama'. Kamil. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Karena nikmat Allah itu
kita nggak bisa menghitungnya. Di situ kata-kata nikmat. Taib, mufrad. Yang jamak sekarang. Adapun yang jamak, ini para ulama berbeda pendapat terkait jumlah minimal jamak. Ada yang mengatakan 2. Nas secara nas, minan nas. Jamak namun maknanya musanna. Ada enggak? Bentuknya, lafadznya jamak namun maknanya musanna. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Wa barakallahu fikum jami'an. Ini sekedar yang mungkin pernah belajar bahasa Arab, ya, meskipun dasar insya Allah bisa ngeh lah. Yang nggak bisa, yang belum pernah belajar bahasa Arab, ya sudah didengarkan aja. Ya, barangkali suatu saat sudah tobat. Taib. Yang pertama, ya, kita pembahasannya itu kata-kata atau lafadz, ya, penetapan sifat kedua tangan bagi Allah. Kalau dalam bahasa Arab itu tangan al-yadain, ya. Kalau mufradnya yadun, yadani, ya, kemudian apa? Aidi. Dalam konteks ayat tadi, lima khalaqtu biyadayya, itu bentuknya musanna. Kata ulama, inilah tangan Allah itu 2. Nanti akan ada pendalaman lagi dalam hadis wakilta yadayyamin, dan kedua tangan Allah itu kanan. Itu akan kita bahas juga insyaallah taala kalau ada waktunya. Namun pertanyaannya, ada nas menyebut dengan lafadz yadun, satu bentuk tunggal, biyadihi. Di dalam hadis khalaqallahu biyadi, bukan yadai. Ya, apakah bertentangan? Jawabnya tidak mungkin bertentangan. Namun bagaimana cara menjamakkannya? Dalam segi bahasa, kalau bentuk tunggal ketika disandarkan kepada kata benda yang lain, maka itu ya tidak bertentangan dengan ya al-musanna, bilangan 2. Contohnya dalam ayat wa in ta'udu ni'matallah. Nikmah itu bentuknya tunggal, jamaknya an-ni'am. Tapi ketika disandarkan nikmatallah, maka nikmat itu bukan maknanya apa? Satu. Buktinya apa? Allah mengatakan wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, tidak akan apa? Bisa. Padahal bentuknya itu nikmah, tunggal. Paham? Nikmatun, nikmatani, ni'amun. Paham? Namun ketika disandarkan nikmat kepada Allah, nikmat di situ bukan maknanya satu, namun apa? Lebih dari satu. Demikian pula biyadi. Engkau Adam diciptakan oleh Allah biyadi, dengan tangannya. Ini tidak menafikan Allah punya 2 apa? 2 tangan. Paham ya? Paham nggak paham? Nanti dimuraja lagi. Insya Allah ditanya lagi suatu saat. Adapun dengan lafadz yang jamak, ya, dengan lafadz yang jamak, kenapa tidak ya bermasalah hal itu? Karena jamak bi'aidi al-jamak ini seperti yang kita sampaikan, sebagian mengatakan jamak itu kalau seperti antum sholat jamaah minimal berapa orang? 2 orang. Maka 2 itu sudah apa? Bentuknya jamak. Ya. Ditambah lagi dengan ayat tadi faqad saghat qulubukuma. Qulub bentuknya jamak namun disandarkan kepada 2 orang. 2 orang punya berapa hati? 2, namun Allah sebutkan qulub, qalbun, qalbani, qulub. Jamak disandarkan, mudhofkan kepada musanna. Berarti qulub jamak aidin itu enggak bertentangan dengan biyadai. Paham enggak paham? Nanti dimurajaah lagi. Taib. Intinya tetapkan Allah punya apa? Kedua tangan sesuai dengan kebesarannya. Ini berdasarkan ayat dan banyak hadis Rasulullah SAW. Coba kita mulai buka sebentar ya di sini. Bahkan Imam Ibnu Khuzaimah membawakan dalil-dalil ya sekaligus penjelasan sampai kurang lebih ya 40 halaman ya di kitab yang sudah sering kita sampaikan, kitab tauhid yang spesial masalah sifat-sifat Allah oleh Imam Ibnu Khuzaimah Al-Wahabi. Ya, karena mereka kan menuduh yang menetapkan sifat Allah wajah, tangan dikatakan apa? Nah, ini padahal beliau hidup ya di abad keempat Hijriah.
Ini bagi yang pernah ya kita dengar ucapannya, mana itu salaf yang mengatakan yad artinya tangan dan seterusnya. Ini salaf kita, Ibnu Khuzaimah Al-Wahabi Asy-Syafi'i. Ya, beliau pengikut mazhab Syafi'i dalam masalah fikih, murid dari muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Ini sering kita sampaikan agar mereka melek bahwasanya Wahabi itu sekali lagi hanya mengikuti para ulama salaf terdahulu. Di antaranya dalam masalah sifat-sifat Allah, Imam Ibnu Khuzaimah Asy-Syafi'i murid dari Imam Al-Muzani, murid dari Ar-Rabi bin Sulaiman, muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Kalau dicetakan yang ini, cetakan Beirut, insya Allah bukan pencetakannya Wahabi ini. Nah, yang kemarin sudah kita sampaikan, itu ya kalau dituduh Wahabi mungkin. Namun sama intinya, nggak ada yang ditambah-tambah, kecuali tahqiqnya saja. Inti pembahasannya sama. Imam Ibnu Khuzaimah di sini membahas mulai halaman 53 masalah sifat tangan saja. Dalilnya ya mungkin bisa puluhan, sampai halaman 87. Berapa halaman kurang lebih? Ya, hampir 40 halaman. Nah, di antaranya beliau membawakan ayat-ayat terlebih dahulu. Bab dzikri isbatil yad lil khaliq al-bari jalla wa ala. Bab tentang penetapan sifat tangan bagi al-khaliq Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wal bayanu annallaha ta'ala lahu yadan. Ini yang pertama beliau tekankan, tegaskan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki kedua tangan. Ya, sekali lagi ini yang wajib ditetapkan. Kama a'lamana fi muhkami tanzili, seperti yang Allah kabarkan kepada kita dalam kitabnya. Annau khalaqa Adam alaihi biyadaihi, seperti yang Allah kabarkan Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Allah berfirman seperti ayat tadi, ma manaka antasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ya. Wa qala jalla wa ala takdziban lil yahud hina qalu yadullah maghlula fakadzdzabahum fi maqalatihim bal yadahuma basutatan. Demikian pula ketika Allah membantah orang Yahudi yang mengatakan tangan Allah terbelenggu, Allah katakan bahkan kedua tangannya terbentang, yunfiku kaifa yasha. Wa a'lamana annal arda jami'an qabdatu yaumal qiyamah, dan Allah mengabarkan bahwasanya bumi semuanya dalam genggamannya pada hari kiamat. Wasamawatu matwiyatun biyaminih, dan langit itu dilipat dengan tangan kanannya. Ini Imam Ibnu Khuzaimah tidak ada takwil wala tasbih, ya, yang ada isbatun bila tasbih wala takyif. Ini akidahnya ahli sunnah wal jamaah yang dilanjutkan oleh Wahabi. Ya, ini sekali lagi harus betul-betul dijelaskan kepada umat apa yang dituduhkan kepada Wahabi, khususnya masalah ini adalah dusta belaka. Ya, semua yang disampaikan hanyalah berdasarkan qala Allah wa qala Rasul dan sesuai dengan pemahaman salaf. Ini salaf memahami apa adanya ayat-ayat sifat, di antaranya sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dibawakan hadis-hadis oleh Imam Ibnu Khuzaimah tadi puluhan. Ya, misalnya hadis tentang Nabi Adam dialog dengan Nabi Musa tentang masa takdir, itu ada kata-kata khalaqakallahu biyadi. Ya Adam, engkau diciptakan Allah dengan tangannya. Ya, sebagai bentuk apa? Pemuliaan terhadap Nabi Adam alaihi assalam. Itu riwayatnya disampaikan beberapa, banyak riwayatnya. Kemudian redaksi yang lain banyak. Makanya sampai hampir 40 halaman khusus membahas dalil-dalil tentang penetapan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan sedikit, ya kita cicil lah, ini banyak yang perlu disampaikan sebetulnya. Kemudian Imam Ibnu Khuzaimah di halaman 66 mengatakan tabayyana wa tawaddaha anna li khaliqina jalla wa ala yadain kiltahuma yaminan la yasara li khaliqina azza wa jal. Telah jelas dan telah terang benderang bahwasanya khaliq kita, pencipta kita jalla wa ala memiliki kedua tangan dan kedua tangannya kanan, tidak ada yang kiri
ya li khaliqina azza wa jalla it yasar min sifatil makhlukin, karena sifat kiri sifat bagi makhluk. Dan kalau ada hadis yang mengatakan Allah punya tangan ashimal, maka kata para ulama di antara Syekh Albani itu syadz, yaitu ganjil atau tidak sahih alias dhaif. Kemudian Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan ucapan yang luar biasa indahnya di sini. Beliau mengatakan wa za'ama ba'dul jahmiyah anna makna qaulihi khalaqallahu adam biyadai ay biquwatihi. Sebagian kelompok Jahmiyah mengklaim makna Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, yaitu dengan kekuatannya. Faza'ama annal yad hiyal quwwah. Mereka mentafsirkan al-yad dengan al-quwwah, kekuatan. Al-yadu diartikan al-quwwah. Ya. Wa hadza minat tabdil. Ini termasuk merubah ayat-ayat Allah. Wa huwa jahlun bil lughatil Arab. Ini adalah kejahilan dalam apa sisi bahasa Arab. Enggak ada orang Arab mentafsirkan al-yad ya dengan apa? Al-quwwatu. Wal quwwatu innama tusamma al-aidi. Ya, sedangkan kekuatan bahasa Arabnya itu al-aidi. Seperti dalam firman Allah was-samaa banainaha bi'aidin. Itu betul artinya kekuatan secara bahasa Arab demikian. Namun yadun biyadihi biyadaya itu bukan apa maknanya secara bahasa Arab. Ini luar biasa ucapannya, lemah lembut sekali. Kata beliau ini adalah kebodohan dalam segi bahasa Arab. Wal quwwa innama tusammal aidi fi lughatil Arab, sedangkan bahasa Arab al quwwa itu al aidi, sinonimnya istilahnya demikian. Sama dengan tadi, ya, pemusik itu bahasa Arabnya apa? Al mughanni. Nah, bukan asyair atau asyuara jamaknya. Kemudian kata beliau wal quwwa innama tusammal aidi fi lughatil Arab lal yad faman la yufarriq bainal yad wal aidi fahuwa ila ta'lim wa taslim ilal katatib ahwat minhu ila tara'us wal munadharah. Ya, ini ucapan yang indah sekali dari beliau. Kata beliau, barang siapa yang enggak bisa membedakan arti al-yad dengan al-aidi yang bermakna al-quwwa, maka orang itu lebih layak untuk dimasukkan ke PAUD. Al-Katatib itu zaman dulu apa? PAUD, tahu PAUD kan? Ya, atau TK lah, sudah TK di atasnya ya. Itu kata beliau, ya ila at-ta'lim wa taslim ila al-Katatib. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala alam. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali ucapan Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah yang mengatakan barang siapa yang tidak bisa membedakan antara arti al-yad ya dalam bahasa Arab dengan al-aidi yang berarti kekuatan, maka dia lebih layak untuk ya ila ta'lim wa taslim ilal katatib, ya lebih layak untuk diserahkan ke sekolah apa? PAUD atau TK atau TPA lah ya, yang ada di masjid-masjid kan itu TPA itu kan. Itu ahwat minhu, daripada dia sudah apa jadi ustadz atau jadi apa orang yang dikatakan tokoh padahal nggak bisa membedakan arti tadi antara apa al-yad dengan al-aidi yang berarti al-quwwah, dan tidak layak untuk dia diajak dialog debat. Nah, ini masalah yang sepele yang sangat ini saja nggak paham. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah taala. Kemudian juga beliau membantah, ada panjang ucapan beliau, ini halaman sebelumnya 85, yang berkaitan dengan kalau ada syubhat, kalau Anda mengatakan Allah punya sifat tangan, berarti Anda menyerupakan Allah dengan makhluk, berarti Anda menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluk, karena makhluk, manusia punya tangan, ya, berarti Anda menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk atau manusia. Maka kata Imam Ibnu Khuzaimah, wa kullu alimin bil lughatil Arab fal ilmu inda muhitun anna ismal wahid qad yaqa ala syai'in mukhtalifas sifah. Setiap orang yang alim, paham bahasa Arab,
Dan secara ilmu bahasa Arab, suatu kata kadang berlaku untuk dua hal yang berbeda sifatnya, mutabayinal ma'an, yang berbeda maknanya, hakikatnya. Wa idza lam yajuz itlaqu ismi tashbih idza qala al mar'u li ibni adam yadan walil kirdi yadan wa aidihima makhluqatan kaifa yajuzu an yusamma musyabbihan man yaqulu lillahi yadan alama a'lamallahu fi kitab. Intinya, kalau Anda menuduh kita menyerupakan tangan Allah dengan tangan manusia karena kita menetapkan Allah punya tangan, sekarang bagaimana kalau kita mengatakan monyet itu punya tangan? Apakah tangan monyet sama dengan tangan Anda? Kalau sang mu'awil mengatakan ya sudah, alhamdulillah. Berarti keturunannya apa? Taib. Kalau dia mengatakan ya beda tangan anak dengan tangan monyet, inti jangan menghina anak. Nah, ini antara makhluk saja kata-kata tangan tidak sama. Ya, demikian pula dengan masalah yang sudah kita lewati, sifat wajah. Ya, tidak mengharuskan wajah monyet sama dengan wajah manusia, kata-katanya apa? Sama. Ketika kita mengatakan Allah punya sifat wajah, punya sifat mata, punya sifat tangan, sesuai dengan yang Allah kabarkan dalam ayat, dalam hadis yang sahih, maka itu bukan berarti menyerupakan sifat Allah dengan sifat apa? Makhluk. Paham ya? Dan ini sebetulnya sudah apa? Sudah maklum ya, menurut orang yang punya akal sehat. Kecuali tadi yang keturunannya, nah itu nggak paham mereka. Padahal sekali lagi, mereka sendiri kalau ditanya, mengaku sebetulnya tidak apa? Tidak akan ada kesamaan wajah gajah dengan wajah monyet dengan wajah. Ini antara makhluk saja nggak sama. Apalagi antara khaliq dengan apa? Apalagi kata Imam Khuzaimah juga di lanjutan ucapan beliau mengatakan bahkan Allah sendiri telah menyebutkan banyak perbedaannya. Sebagaimana perbedaan ilmunya Allah dengan ilmu manusia. Ilmunya Allah azalin wa abadi. Ilmunya Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan dan tidak diiringi oleh apa? Kelupaan. Ilmunya makhluk dulunya nggak tahu, kemudian apa? Belajar baru tahu, kemudian lupa. Kadang lupa kalau tidak tahu. Ini yang lebih berbahaya. Kemudian sama dengan masalah apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mensifati tangannya dalam banyak ayat Al-Qur'an dan dalam hadis yang berbeda dengan sifat tangan apa? Makhluk di antaranya tadi. Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu menggenggam apa tadi? Bumi. Kata Imam Khuzaimah, ini ringkasannya ya. Seandainya manusia dari yang pertama sampai yang terakhir dikumpulkan untuk menggenggam bumi, sanggup enggak? Nah, ini sekali lagi salah satu perbedaannya. Jangan disamakan. Tetapkan Allah punya tangan dan di antara sifat tangan Allah wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatu yaumal qiyamah. Dan bumi di dalam genggaman tangan Allah, was samawati matwiyatun biyamini. Dan langit apa? Dilipat dengan tangan kanan Allah. Seandainya kata Ibnu Khuzaimah dalam lanjutan ucapan ini, manusia semuanya berkumpul disuruh melipat langit, bisa enggak? Ini sekali lagi kok bisa orang yang menetapkan sifat tangan bagi Allah dikatakan menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Sedangkan sekali lagi tidak ada kata-kata menyamakan. Menetapkan bukan berarti apa? Menyamakan. Paham dong? Baik, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan? Kurang berapa menit? Dakikotan, ya, alhamdulillah masih ada waktu. Ana mumpung bawa ini ada ucapan Imam Abul Hasan Asy'ari, ya. Ini imam yang mereka apa? Ya, nisbatkan ajaran mereka kepada beliau, padahal beliau sendiri dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin, ini kita nggak bawa aslinya, kita bawa fotokopiannya. Beliau membuat satu bab hadhihi hikayatu jumlati qauli ashabil hadis wa ahli sunnah. Inilah ringkasan ucapan ashabil hadis ahli sunnah. Apa di antaranya? Kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, wa annallaha subhana ala arsyihi. Allah Ta'ala di atas arsy-Nya. Ini arti istiwa.
kata Imam Abul Hasan Asy'ari, ala, di atas apa? Arsy-nya. Dalilnya Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Beliau sebutkan dalilnya. Wa anna lahu yadain bila kaif. Dan bahwasanya Allah memiliki kedua tangan tanpa dibayangkan. Ini yang wajib diyakini setiap muslimah. Tetapkan Allah punya kedua tangan tanpa diserupakan dengan tangan makhluk, tanpa dibayangkan. Dan kata-kata bila kaif ini membantah juga orang yang mengatakan makna yad serahkan kepada Allah, hanya Allah yang tahu. Kenapa? Karena kata-kata kaif itu menunjukkan maknanya sudah diketahui, namun bagaimana yang tidak diketahui. Kalau maknanya nggak diketahui, ngapain mengatakan bila kaif? Itu diantara maknanya. Sebagaimana firman Allah, khalaqtu biyadai. Allah juga berfirman, bal yadau mabsutatan. Imam Abul Hasan Asy'ari mengatakan lagi, wa anna lahu ainain bila kaif. Dan sesungguhnya Allah memiliki kedua mata tanpa dibagaimanakan. Dalilnya tajri bi ayunina yang sudah kita lewati. Wa anna lahu wajhan, dan bahwasanya Allah memiliki wajah, kama qala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalil wal ikram. Ini salafnya Wahabi. Dari Abul Hasan Asy'ari apa? Wahabi juga. Nah, ini ya, wallahu alam, aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.